Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Alisman Nurwanto dari Prodi Sistem Informasi 2023A. Pada video ini saya akan menerangkan tentang permasalahan kasus pada manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah apakah tes kepribadian atau psikologi adalah sesuatu yang adil. Dalam permasalahan tersebut terdapat dua studi kasus. Studi kasus yang pertama di mana perusahaan AirAsia atau Red Center digugat karena dianggap melanggar ADA atau American Disabilities Act yang berisi tentang perlindungan pada kaum disabilitas di tempat publik dan diskriminasi di tempat kerja. Perusahaan AirAsia dituduh memaksa karyawan yang menyandang disabilitas entah itu fisik maupun mental untuk menjalani tes kepribadian MMPI. Pengadilan Amerika Serikat beranggapan bahwa hal ini melanggar ADA karena tes tersebut mungkin mencegah suatu individu dengan tantangan mental untuk mendapatkan promosi. Yang kedua ada kasus Janine Cruz yang menggugat kepolisian Louisiana karena didiskriminasi berdasarkan jenis kelaminnya. Hasil tes menunjukkan bahwa dia dianggap sebagai pelaku seksual dan narkoba. Cruz berpendapat bahwa pada tes tersebut tidak adil karena pria cenderung mendapat skor yang lebih baik. Maka dari itu, saya kontra dengan anggapan yang mengatakan bahwa tes kepribadian adalah suatu yang adil. Karena menurut saya, tes kepribadian tersebut harus diaplikasikan sesuai dengan konteks yang berlaku. Pada kasus pertama, RSI mendiskriminasi seorang gangguan mental untuk sulit naik jabatan, dan di kasus kedua, penerapan tes MMPI untuk promosi di kepolisian Louisiana, yang mana tes MMPI sendiri memiliki kontroversi karena ada kecenderungan yang bias. Penggunaan tes ini harus dilakukan dengan hati-hati dan diimbangi dengan evaluasi lainnya, seperti wawancara psikologis, penilaian kerja, dan referensi dari atasan sebelumnya. Selain itu, keputusan promosi di kepolisian tidak boleh semata-mata didasarkan pada hasil tes psikologi saja. Pertimbangan lain seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan praktis, dan integritas profesional juga harus menjadi bagian dari proses evaluasi secara menyeluruh. Pada permasalahan kedua, tentang apakah cross-check background pelamar kerja pada internet sudah mencerminkan kepribadiannya. Pandangan tentang internet di masa sekarang telah berbeda dari 20 tahun yang lalu, di mana sekarang semua bisa aksesnya. Internet telah menjadi dunia kedua dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mengunggah sesuatu pada internet. Background cross-check di internet adalah hal yang lumrah dilakukan untuk melihat apakah sang pelamar tersebut memiliki hal-hal atau telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum ataupun dapat merusak citra dari perusahaan tersebut. Namun orang-orang akan selalu bertumbuh. Oleh karena itu, informasi yang didapat pada internet sebaiknya hanya dijadikan pertimbangan saja. Bahkan cross-check tidaklah cukup untuk menentukan kepribadian orang tersebut. Tidak adil rasanya apabila mengikuti unggahan atau hal-hal yang orang lakukan 20 tahun silam di internet. Maka dari itu, harus juga dilakukannya wawancara dan tes psikotes atau bahkan bertanya pada orang lain yang telah mengenalinya untuk membuat suatu kesimpulan. Namun, background cross-check di internet juga sangat membantu, terutama apabila orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dari motif perusahaan tersebut, karena dapat merusak brand image. Jadi berhati-hatilah dan bijak dalam menggunakan internet, karena hal itu akan menjadi arsip digital seumur hidup yang tidak akan pernah hilang. Terima kasih.